wisata impian bawah laut yang sudah tak asing lagi bagi sebagian besar penduduk Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Selamat datang di Kota Sabang. Nama ini diabadikan dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke yang merupakan salah satu lagu nasional yang cukup populer. Sabang, sebuah kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari 5 pulau. Pulau Weh adalah pulau terbesar di mana bernaungnya pusat kota dan pemerintahan. Kota yang dihuni oleh 34.571 penduduk dengan luas wilayah 153 km persegi ini terdiri atas 2 kecamatan dengan total 18 kampung atau desa. Saat ini, Kota Sabang berada di bawah pemerintahan Wali Kota Nazaruddin S.I.Kom dan Wakil Wali Kota Dr. Andes Haji Suraji Yunus. Pemerintah ini fokus pada kepentingan rakyat kecil, dibuktikan dengan pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertuang dalam janji kampanye keduanya. Setelah 2 tahun memimpin Kota Sabang, 90% janji kampanye Bapak Nazaruddin S.I.Kom dan Bapak Dr. Andes Haji Suraji Yunus telah direalisasikan. Di antaranya, program-program pro rakyat kecil, yaitu pemberian subsidi listrik bagi keluarga pemakai daya 2 dan 4 ampere, dan gratis LPG 3 kg bagi masyarakat kurang mampu. Sejak 2018, kedua program ini sudah disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Sabang dengan total penerima manfaat masing-masing 6.800 penduduk untuk subsidi listrik dan 6.600 jiwa untuk subsidi LPG 3 kg. Selanjutnya, program wajib belajar 12 tahun dan beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah di Kota Sabang juga sudah berjalan. Setiap pelajar di Kota Sabang mendapatkan beasiswa sejumlah 2 juta rupiah per tahun. Beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan membantu orang tua dalam menyediakan peralatan sekolah dan buku bagi anak-anaknya. Salah satu program terbaru adalah Genasih. Pemko Sabang dibantu oleh UNICEF memberikan bantuan tunai bagi anak usia 0 hingga 6 tahun sejumlah Rp150.000 per bulan per anak. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah anak yang terkena malnutrisi dan stunting di Kota Sabang. Pada tahun 2018 saja, jumlah anak penderita stunting di Kota Sabang mencapai angka 26,5%. Dengan adanya program Genasih ini, diharapkan persentase anak terkena stunting di Kota Sabang bisa turun di bawah 20%, yaitu batas maksimum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selain program bantuan pro rakyat kecil, pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih juga fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung Sabang sebagai kota pariwisata. Peremajaan pelabuhan penyeberangan Balohan adalah beberapa di antaranya. Profesionalitas manajemen kota juga ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang didapat, termasuk opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini ini sudah didapatkan pemerintah Kota Sabang selama 7 tahun berturut-turut yang menunjukkan profesionalitas manajemen keuangan daerah. Sabang telah dikenal ke seluruh penjuru dunia sejak ratusan tahun lalu. Bahkan di akhir abad ke-19, pemerintahan Hindia Belanda menjadikan Pulau Weh sebagai pusat pengisian batu bara bagi kapal uap yang lalu lalang di sekitar Selat Malaka. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan pelabuhan Kota Sabang yang memiliki kedalaman laut alami yang dapat menampung kapal berkapasitas besar sekalipun. Sejak dahulu hingga kini, wisatawan domestik dan mancanegara ramai berkunjung ke Sabang, mencapai puncaknya dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada saat ini, pariwisata sudah menjadi sumber pendapatan utama di Kota Sabang, dengan total pendapatan Rp664 juta pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, ada 700.000 wisatawan domestik dan 30.000 wisatawan mancanegara yang berwisata ke Sabang, terpikat oleh berbagai destinasi wisatanya yang sangat indah dan menarik. Bagi wisatawan lokal, alasan utama berkunjung ke Sabang adalah untuk berfoto di Tugu Kilometer 0, titik paling barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wisatawan juga tak pernah melewatkan indahnya pantai dan alam bawah laut Iboeh. Keindahan bawah laut ini dapat dinikmati dengan menggunakan bot kaca. Operator akan membawa wisatawan ke lokasi dengan aneka koral seperti karang batik dan anemon. Berbagai jenis ikan juga dapat dilihat melalui bot kaca seperti ikan badut atau yang lebih dikenal dengan Nemo hingga parrotfish yang berwarna-warni. Jika ingin lebih puas menikmati alam bawah laut Iboeh,
pengunjung dapat snorkeling dengan ditemani guide profesional. Mereka akan mengambil foto bersama Nemo atau sambil dikerumuni ikan-ikan. Ramai juga wisatawan yang melakukan aktivitas diving untuk menikmati alam bawah laut Iboy ini. Para pengunjung biasanya menyewa perlengkapan diving dari salah satu dive center yang tersebar di wilayah Iboy. Banyak penyelam berpendapat bahwa alam bawah laut Sabang adalah salah satu yang terbaik di dunia karena keanekaragaman jenis ikan dan koralnya. Kota Sabang juga merupakan salah satu tujuan rutin kapal pesiar rute Asia Tenggara. Tahun 2019 saja ada 7 kapal pesiar yang terdaftar masuk ke Kota Sabang dengan jumlah penumpang mencapai 6.000 orang wisatawan mancanegara. Kota Sabang hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut. Setiap harinya ada 5 kapal laut yang melayani rute penyeberangan Banda Aceh ke Sabang. 2 kapal Roro milik ASDP yang membutuhkan waktu 2 jam untuk menyeberang dan 3 kapal swasta ekspres bahari yang membutuhkan waktu penyeberangan 50 menit. Setibanya di Kota Sabang, ada banyak jenis transportasi yang dapat digunakan, seperti mobil minibus, mikrobus, mobil rental, becak, dan rental sepeda motor. Alam yang indah, masyarakat yang ramah, budaya yang kaya, dan tanah yang subur adalah berkah bagi kami. Izinkan kami memperkenalkan kepada Anda Kota Sabang, mutiara indah di ujung barat Indonesia.